warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika El Makfiroh dengan NIM 191134005. Halo, perkenalkan nama saya Elma Nanda dari kelas 3E. NIM saya 191134086. Perkenalkan, nama saya Indah Nugraheni dari kelas 3E dengan NIM 191134146. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Atta Iksan, NIM 191344176, kelas 3E, kelompok PRA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya dan kelompok saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud merupakan makhluk utusan Allah yang ditunjuk langsung oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul. Beliau memiliki banyak sekali keistimewaan. Salah satunya yaitu memiliki harta yang melimpah, kerajaan, bahkan beliau menjadi seorang raja. Setiap hari beliau menangis dan berdoa karena beliau tahu betapa pedihnya siksa Allah dan kejamnya suatu hari nanti, yaitu hari kiamat. Setiap hari beliau menangis, bahkan sampai matanya hampir buta karena beliau menangis. Suatu hari ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, "Wahai utusan Allah, mengapa engkau terus menangis?" Lalu beliau menjawab, "Biarkan aku menangis sebelum hari datangnya semua tangisan dan sebelum tulangku diremukkan. Biarkan aku memohon ampun." Lalu beliau berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku sangat takut dengan panasnya mataharimu, namun aku sangat takut dengan panasnya api nerakamu. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat takut dengan suara gemuruhmu yang terdengar di dunia, namun aku lebih takut dengan azabmu yang ada di akhirat." Selain itu, beliau juga pernah memberikan orang-orang sebanyak 70 roti yang halus dan mahal, sementara beliau memakan roti yang kasar dan murah. Beliau juga selalu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Daud merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Beliau merupakan salah satu nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Sebelumnya dikisahkan bahwa Nabi Daud adalah seorang bala tentara yang memenangkan perang Talut dan Jalut. Setelah kemenangan perang tersebut, Daud diangkat menjadi raja dan Allah pun menganugerahkan hikmah kerajaan yang kuat. Kisah Nabi Daud pertama diawali dengan peristiwa perang Talut dan Jalut. Daud merupakan salah satu prajurit dalam pasukan Talut yang akan berperang menghadapi pasukan Jalut. Pasukan Talut memang mempunyai keberanian yang tinggi serta siasat perang dan ilmu pengetahuan yang sangat luas. Hal ini juga tercermin di dalam diri Daud. Meski begitu, pasukan Talut tetap berusaha bersabar dan terus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berperang menghadapi pasukan Jalut. Dalam perang tersebut, dengan keberanian yang dimilikinya, Daud maju dan menghadapi Jalut dan membunuhnya. Perlahan tapi pasti, jumlah pasukan Jalut semakin berkurang. Pasukan Jalut yang tersisa semakin sedikit dan semakin melemah, sehingga mereka mengalami kekalahan. Setelah peperangan tersebut, Daud kemudian diangkat menjadi seorang raja, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Daud menjadi seorang nabi, serta memberikan Nabi Daud alaihissalam hikmah berupa kerajaan yang kuat setelah usaha keras yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam beserta dengan pasukan Talut lainnya. Bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan Nabi Daud alaihissalam hikmah berupa ketaatan beribadah dan ilmu pengetahuan yang luas. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Daud alaihissalam sifat awab, yaitu seseorang yang memiliki kesempurnaan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terkandung dalam Quran Surat Sad ayat 17 yang memiliki arti, "Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan.
Sesungguhnya dia seorang awam. Selain diberikan pengetahuan yang luas dan ketaatan beribadah, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan Nabi Daud alaihissalam anugerah berupa suara yang sangat merdu. Suara Nabi Daud yang merdu saat membacakan kitab Zabur membuat orang yang sedang sakit menjadi sembuh dan sehat kembali. Lantunan kitab Zabur yang dibacakan oleh Nabi Daud juga membuat air dan angin di sekitarnya menjadi tenang dan damai. Bahkan dalam hal ini Allah telah menundukkan burung-burung dan gunung-gunung untuk ikut bertasbih memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Daud alaihissalam. Ini merupakan mukjizat yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Daud dan tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali beliau. Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Mereka semua amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Sa'ad ayat 17-19. Kisah Nabi Daud selanjutnya bercerita tentang kemampuan Nabi Daud yang dapat mendengarkan dan memahami percakapan burung-burung. Pada suatu ketika, Nabi Daud sedang merenung dan mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Ia kemudian turut mendengarkan burung-burung yang saling mengoceh. Kemudian Allah memberi mukjizat kepada Nabi Daud yang dapat memahami percakapan burung-burung tersebut. Sejak itu, Nabi Daud mampu memahami bahasa hewan-hewan. Beliau pun memperlakukan hewan-hewan dengan penuh kasih sayang. Begitu pula dengan hewan-hewan, mereka pun patuh dan sangat menyayangi Nabi Daud. Allah kemudian juga menganugerahkan kemampuan ini kepada anak Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Daud, lalu kami berfirman, "Hai gunung-gunung, bacalah tasbih berulang bersama Daud." Begitu pula burung-burung, dan besi itu kami jadikan lunak di hadapannya. Buatlah serta tenunkan baju besi, lalu kerjakan amalan yang saleh. Sesungguhnya aku melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Surat Saba ayat 10-11. Itulah beberapa kisah Nabi Daud, seorang mantan prajurit yang diangkat menjadi seorang raja berkat kecerdasan dan keberaniannya, serta beliau menjadikan teladan bagi seluruh umat muslim untuk taat beribadah kepada Allah. Nabi Daud alaihi wasallam merupakan nabi yang sangat taat kepada Allah, sehingga beliau diberi keistimewaan kepada Allah untuk dipercayai menyebarkan kitab Zabur. Nabi Daud alaihi wasallam merupakan nabi yang pemikir dan pembelajar yang baik. Suatu ketika, Nabi Daud membaca kitab Zabur sembari duduk dalam surahnya. Tak disangka, di situ terdapat ulat merah pada dirinya. Nabi Daud seketika memperhatikan ulat merah tersebut dan berkata dalam hatinya, "Apa ya yang Allah harapkan kepada ulat merah tersebut?" Ketika Nabi Daud berpikir seperti itu, seketika pula Allah mengizinkan ulat tersebut. Lalu ulat tersebut berkata kepada Nabi Daud, "Wahai Nabi Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkanku untuk membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1000 kali pada pagi hari. Pada malam harinya, Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkanku untuk membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim sebanyak 1000 kali juga." Lalu ulat merah tersebut berkata kepada Nabi Daud, "Wahai Nabi Allah,
Lalu apa yang dapat kau katakan kepadaku, supaya aku mendapatkan faedah darimu, Nabi Allah? Mendengar perkataan ulat tersebut, Nabi Daud menjadi sadar bahwa dirinya telah khilaf. Dia memandang remeh makhluk Allah yang terlihat kecil dan tidak bisa apa-apa. Padahal mereka bahkan lebih dahsyat ibadahnya dibanding kita. Alhasil, Nabi Daud pun memohon ampun dan berserah diri kepada Allah. Begitulah sifat Nabi Daud yang bijaksana dan pemikir yang hebat. Sejak saat itu, Nabi Daud tidak pernah memandang remeh makhluk ciptaan Allah. Nah, maka dari itulah kita sebagai manusia jangan sampai memandang remeh dan mengecilkan orang lain. Siapa tahu dia lebih baik daripada kita. Nah, dalam cerita ini terlihat kecil dan tidak bisa apa-apa, padahal di dalam diamnya itu selalu mengingat Allah. Nah, ini dia sedikit cerita tentang Nabi Daud. Semoga bermanfaat. Terima kasih.